Silakan duduk. Saya nggak kenal kalian, boleh panit. Saya nggak mau jauh-jauh dari kalian. Oke. Saya tahu kalian mungkin udah cukup capek, tapi saya percaya apapun alasanmu datang ke tempat ini, mau itu diajak teman, mungkin ada orang tuamu yang ngajak, mungkin ada alasan-alasan yang lain. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah salah bawa kamu ke sini. Amin. Amin. Hari ini bicara tentang bagaimana menghadapi kelaparan di jiwa. Kenapa tadi waktu sebelum firman Tuhan taruh itu di hati saya. Saya biasanya ngadepin anak-anak sekolah. Saya ketemu dengan banyak orang, generasi yang permasalahannya memang yang di dalam. Saya sebenarnya mau khotbah siapin beberapa ayat, tapi saya mau cerita hidup saya aja dulu. Gak apa-apa yang ayat di depannya ditampilin. Saya ini, kenalan dulu ya. Yang dari Mahanaim boleh angkat tangan? Yang di luar Mahanaim yang baru pertama kali lihat saya. Yang kemarin lihat saya. Oke. Perkenalkan, nama saya Roy Millers. Namanya rada bule. Kalau kalian nanya kok namanya agak-agak ke barat-baratan, jangan tanya saya. Tanya orang tua saya yang kasih nama. Jadi dulu papa saya punya mimpi besar. Kalau one day suatu saat anaknya jadi orang kaya. Makanya dinamain Roy Miller. Tapi ada S-nya, Millers. Papa saya bilang gini, saya gak mau kamu cuma kaya dalam mata uang rupiah. Jadi saya mau kamu kaya dalam mata uang dolar gitu. Jadi tambahin S. Ya, waktu itu saya gak terlalu ngerti. Tapi itu doa yang luar biasa. Saya 5 bersaudara. Tetapi anak atau adik saya yang paling terakhir lahir ketika saya umur 19 tahun. Jadi gapnya cukup jauh. Papa saya cuma supir taksi. Saya besar dengan hidup susah. Saking susahnya nggak berani bermimpi. Pengen punya apa, pengen beli apa, takut. Takut nggak kesampaian. Papa saya ini didik saya sangat keras. Saking kerasnya nggak ada satupun anak yang dekat. Tapi saya tahu belakangan setelah lewatin semuanya. Itu cara papa saya mencintai kami anak-anak. Oke. Waktu saya kecil, cita-cita saya sederhana, pengen jadi orang kaya. Siapa di sini pengen jadi orang kaya? Keren banget. Kalian gak munafik ya, bener-bener. Kalau dulu kan, saya mau jadi orang kaya, gak rohani, pengen jadi hamba Tuhan ya. Jadi kaya gak salah, ya boleh. Nah, terus saya pengen jadi orang kaya, tahu gak kenapa? Capek hidup miskin, bener ya? Siapa yang capek miskin angkat tangan? Coba. Tuhan pengen angkat hidup setiap kalian, amin. Amin ya. Amin. Loh, Tuhan yang bilang, Dia datang memberikan pada kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Berarti Tuhan pengen gak kita hidup susah-susahan? Enggak sih sebenarnya. Oke. Karena saya pengen jadi orang kaya, satu-satunya yang saya tahu untuk saya bisa jadi kaya adalah rajin belajar. Nah, normal ya. Semua orang tua bilang ke kalian pasti bilang gini nih. Nah, rajin belajar supaya kamu berhasil. Betul gak? Siapa yang orang tuanya yang punya orang tua bilang gini, nah males aja belajar nanti kamu berhasil. Ada? Tuh kayaknya orang tuanya harus ikut retret ya. Gak ada lah menurut saya. Nah, saya belajar sedemikian rupa, saya pikir dengan rajin belajar saya bisa kaya. Ya puji Tuhan sih, puji Tuhan. Saya agak beda, ya mungkin nanti ceritanya dengan Kobevis agak beda ya. Puji Tuhan saya ini agak-agak dikasih sedikit lah, pinter gitu ya. Sehingga lumayan punya sedikit nilai lebih baik di kelas. Kalau Kobevis saya malu diceritain ya. Jadi lumayan berprestasi. Tapi tahu nggak apa?
Singkat cerita nih saya percepat ya. Saya masuk sekolah unggulan. Wah, waktu SMA. Wah, keren lah pokoknya. Waktu saya masuk SMA unggulan pada zaman itu, cita-cita saya cuma satu, pengen masuk kuliah negeri. Siapa yang pengen masuk negeri? Nggak salah. Nah, saya pengen masuk negeri karena cuma itu satu-satunya jalan buat saya bisa kuliah. Oke. Saya belajar dengan sangat sedemikian rupa supaya saya bisa kuliah di kita sebutlah UI, apalagi ya? UGM, ITB, Unpad, bener ya? Itu kampus-kampus ternama, bener ya? Bener ya? STT Keruso Indonesia itu kampus ternama juga gitu ya. Amin. Nanti saya ceritain alasannya ya. Saya punya cita-cita pengen jadi insinyur. Tahu insinyur? Bikin gedung, bikin mobil, bikin bangunan lah ceritanya. Singkat cerita, di tengah saya pengen itu karena saya tahu susahnya miskin. Tahu nggak? Hari itu saya ikut retret. Kayak gini nih, ini kayak gini nih. Ya, hari itu saya mulai Tuhan tangkap saya di SMA. Di usia-usia kalian lah. Dan tiba-tiba hati saya penuh dengan cinta Tuhan. Penuh dengan apa? Cinta Tuhan. Tiap hari kerjaannya apa? Ini cinta mula-mula ya. Wah, baca Alkitab, persekutuan, KKR. Pulang malam saya jabanin. Wah, jabanin itu bahasa apa ya? Saya terobos lah. Masih pakai baju SMA. Dari Senin sampai Jumat. Senin PA, Selasa PI, tahu PI gak? Penginjilan. Dari SMA saya udah menginjili orang ceritanya. Menginjili abang-abang tukang gorengan. Dulu saya cuma tahu jurusnya cuma begini kalau nginjilin abang-abang tukang bakso. Bang, abang mau dengar berita baik atau berita buruk? Abangnya kan bercanda ya. Ya udah berita buruknya dulu. Abang bakal mati masuk neraka kalau nggak terima Yesus. Coba bayangin lu, saya saking beraninya gitu. Ya ini abang kan senewan sama saya. Terus berita baiknya, abang bakal mati masuk surga malam ini bang. Kalau abang mati kalau terima Yesus. Itu saya udah ngalamin loh. Jatuh cinta sama Tuhan. Wah, gila-gilaan. Saking gila-gilaannya saya lupa belajar. Kenapa entah bagaimana hari itu saya tiba-tiba gak pengen kaya. Hari itu ya. Yang saya pengen cuma gini, cepet-cepet Tuhan Yesus datang naik ke surga gitu. Wah, keren banget ya. Ada gak yang kayak gitu? Ini zaman generasi lawatan anak muda tahun-tahun 90-an lah. Waktu itu ya. Nah, di tengah-tengah semua yang saya lakukan, saya ikut melayani, saya mulai ikut persekutuan, saya ikut kebaktian, dan sebagai penginjilan bla 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 bla. Singkat cerita, tibalah kelas 12. Tibalah saatnya ujian masuk perguruan tinggi negeri. Saya yang tadinya pengen jadi insinyur, tiba-tiba saya cuma pengen jadi nyenengin Tuhan aja. Salah gak? Ya gak salah juga, gak salah. Singkat cerita, puji Tuhan, saya ujian semua. Puji Tuhan, saya gak lulus. Pasti kalian pikir, wah Pak Roy ini kayaknya bercanda. Enggak, serius. Kalau saya lulus perguruan tinggi negeri, saya gak ada di sini. Saya gak ketemu kalian gak ketemu saya. Kalian rugi pasti gak ketemu saya. Saya fail, saya pulang ke rumah, papa saya bilang gini, mana Tuhan yang kamu layani? Buktinya kamu gagal. Buat apa ikut Tuhan? Buat apa pelayanan? Buat apa tuh yang namanya nyanyi tepuk tangan, nangis-nangis? Buktinya kamu gak bisa masuk perguruan tinggi negeri. Saya gak bisa jawab. Angkat bajumu, pergi dari rumah. Saya diusir dari rumah. Untungnya hari itu saya perginya ke sekretariat gereja. Saya nginep di sana selama hampir 6 atau 7 bulan. Kenapa? Kalau saya pulang ke rumah saya bakal digebukin papa saya. Kenapa? Karena saya nggak bisa nyenengin papa saya. Karena saking kerasnya. Singkat cerita hampir 1 tahun saya nganggur madesu. Tahu madesu? Masa depan sukses. Nggak punya harapan dan sebagainya. Hari itu saya pikir saya nggak punya masa depan.
Kalau ceritanya berhenti di situ, hari ini mungkin saya nggak akan sharing di depan kalian. Oke. Hari itu saya cuma bilang, Tuhan, kenapa giliran waktu saya kasih hidup saya buat Tuhan, kok saya begini ya? Siapa yang punya perasaan begitu? Udah nyembah Tuhan, udah doa keliling, udah ikut Tuhan, udah baca Alkitab, kok Tuhan kayak gak jawab doa saya? Keluarga saya tetap miskin, keluarga saya tetap berantem, papa saya tetap mabuk misalnya ada. Keluarga saya menjadi tetap broken, saya gak punya temen, dan sebagainya dan sebagainya. Kayak ada yang gini, kok bisa gitu ya? Hari itu saya frustrasi. Saya mempertanyakan Tuhan. Dan saya pikir ngikut Tuhan itu salah. Apa yang saya pengen, ternyata kayaknya Tuhan tuh gak fair sama saya. Tiba-tiba hati saya menjadi marah. Saya mulai berkata, Tuhan buat apa ikut Tuhan? Ternyata saya pikir ternyata begini. Waktu itu saya cuma berpikir kalau ikut Tuhan hidup saya bakal baik-baik saja. Akan jauh lebih baik. Ternyata yang saya alami saat itu enggak. Saya perpendek ceritanya. Singkat cerita, setelah 1 tahun saya dapat kesempatan beasiswa kuliah di univ swasta. Namanya UKI, Universitas Kristen Indonesia. Bukan UI ya, UI Universitas Indonesia. Ini ada K-nya di tengah. Universitas Kegerakan Indonesia. Wah. Singkat cerita, saya kuliah, saya lulus, saya kerja, saya pikir ini jalan buat saya jadi kaya. Waktu saya ketemu Tuhan pertama kali, saya meninggalkan pengen kaya. Tapi waktu saya dapat kesempatan kuliah, saya pikir udah cukup Tuhan-Tuhanan. Saya mau jadi orang kaya. Nah masalahnya, saya ini gak suka dengan kuliah saya. Mau tahu kuliah saya jadi apa? Jadi guru. Saya benci banget jadi guru karena menurut saya guru itu miskin waktu itu. Tapi karena itu satu-satunya kesempatan buat saya kuliah, ya udahlah saya kuliah. Siapa tahu saya bisa kaya dengan itu. Singkat cerita saya lulus dan tibalah waktunya cari pekerjaan. Dan ketemulah saya dengan satu sekolah namanya Mahanaim. Sekian belas tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, saya melamar di Mahanaim. Gedungnya gede. Ini gedung pertama Mahanaim nih. Ini gedung ini nih. Saya pikir, wah ini sekolah kaya nih. Memang benar kaya. Wah saya bakal bisa punya gaji tinggi nih. Dan benar, dari Mahanaim saya bisa ke bangsa-bangsa. Tapi hari itu, mimpi saya mendadak dirontokin sama Tuhan. Semua yang saya pikir bakal baik-baik saja, ternyata saya ketemu Tuhan lagi di Mahanaim. Di tempat ini saya belajar diremukan sekali lagi. Mimpi saya jadi orang kaya. Tuhan tanya, mau gak kamu kasih mimpimu sama saya? Mimpi mau jadi orang berhasil. Di tempat ini saya belajar untuk ngeletakin. Bahkan semua mimpi saya pengen punya jodoh yang bagaimana-bagaimana. Ini kan masih anak-anak muda ya. Pengen dong punya jodoh yang A, B, C kriteria, betul ya? Dan di tempat ini juga saya meletakkan. Memang gampang ngomongnya, tapi ngejalanin yang gak gampang. Dan hari ini, apa yang saya mau sampaikan? Bicara kelaparan di jiwa, ternyata begini. Firman Tuhan bilang gini kan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Sebab apa? Karena mereka akan dipuaskan. Dengarkan baik-baik. Engkau tidak akan pernah puas kalau yang kamu kejar bukan Tuhan. Titik ya.
Bahkan di tempat yang kelihatannya banyak rohaninya, kalau bukan Tuhan yang kamu ingini lebih dari yang lain, gak pernah puas. Saya ada di tempat di mana pelayanan, saya pikir saya bakal berubah dengan otomatis. Ternyata enggak. Di tempat ini saya dibongkar semuanya. Saya sangat ingin dianggap. Saya sangat ingin dihormati ternyata. Saya capek jadi orang miskin. Ternyata di sini saya berurusan. Miskin itu ternyata bukan masalah cuma nggak punya duit, nggak punya duit, tapi miskin itu juga yang di dalam. Berapapun berkat yang saya terima, saya nggak pernah cukup puas. Tapi di tempat ini perjalanan itu dimulai sekali lagi. Anak-anak, saya nggak tahu backgroundmu apa, tapi ada lubang di hidup kita yang namanya jiwa, yang tidak pernah bisa ditutup oleh yang lain kecuali Tuhan yang nutup. Amin. Jiwa itu seperti jurang tanpa dasar. Diisi berkat seberapa banyak pun gak pernah cukup. Ada orang yang hidup besar tanpa punya orang tua lengkap. Misal ya, dia gak pernah ngerasain kasih sayang seorang papa. Lalu tiba-tiba dia ketemu dengan seorang pria yang baik hati dan sebagainya. Dan dia pikir dia ketemu yang memuaskan hidupnya. Ternyata enggak. Tetap selalu kurang. Dulu waktu saya belum punya apa-apa, makan di warteg, nasi, tempe orek, es teh manis, itu udah mewah. Tahu mewah? Di atasnya mewah. Bener gak? Ya kan? Dulu bener, serius. Begitu gaji naik dikit, warteg udah gak kerasa. Naik nasi Padang. Bener? Ini orang Bekasi Jakarta tahu lah ya nasi Padang. Begitu gaji naik dikit, nasi Padang udah gak enak. Pindah KFC. Lama-lama pindah steak. Padahal mah makanannya itu-itu aja. Bukan yang gimana ya. Ujungnya kan keluar juga di WC, betul ya? Tiba-tiba kayak gak cukup. Dulu waktu belum apa-apa, punya handphone pijit-pijit. Sekarang kalau nggak handphone touchscreen, kayaknya nggak punya handphone, betul nggak? Nggak puas, bener? Bener? Kenapa tadi saya di awal saya bilang ini, siapa yang nggak punya apa-apa? Siapa yang kangen? Siapa yang apa di hidupmu struggle, nggak punya orang tua? Kalau engkau nggak serahin itu ke Tuhan, berapa banyak anak muda, maaf nih, nyerahin hidupnya cuma buat dapat papa. Kenapa saya harus ngomong ini di retret ini? Karena gini loh, biar bagaimanapun kalian ada di zaman yang sangat gila. Orang rela jual ginjal demi iPhone, bener? Orang rela jual diri demi dapat duit, betul? Gak cukup puas, gak pernah puas. Ada lubang yang tidak pernah bisa ditutup. Nah itu jiwa kita. Dan jiwa kita ini akan selalu lapar untuk dipuaskan. Engkau yang gak pernah punya papa, engkau yang gak pernah punya orang tua, tiba-tiba orang yang datang menawarkan cinta dan sebagainya, tiba-tiba bisa belokin kamu. Duit bisa sangat mudah membelokkan hidup kita. Lubangnya gak bisa ditutup. Dan itu ternyata dibawa seumur hidup kalau gak diberesin. Bahkan ketika kelihatannya saya sibuk pelayanan, ternyata lubangnya sewaktu saya belum beresin masih tetap menganga dan nyedot. Pelayanan gak pernah bisa menutup lubang itu. Rajin beribadah gak bisa nutup lubangnya. Ikut retret 10 kali juga gak bisa kok. Kecuali kalian ketemu Tuhan dan membiarkan Tuhan nutup lubangnya.
Amin. Amin. Siapa yang tahu lubangnya? Ya kamu yang tahu. Kamu sama Tuhan yang berurusan. Ini loh lubang saya. Lubang saya di kemiskinan. Miskin tuh begini. Dia mungkin punya uang tapi gak pernah cukup. Tetap miskin mental. Tetap yang di dalam ini gak pernah cukup puas. Karena apa? Dia gak beresin hati. Dan hari ini mau tahu gimana cara beresinnya? Siapa yang mau? Yuk kita pulang dari retret ini. Selama di retret kita beresin sama-sama. Amin, amin, amin. Yang pertama, saya cuma share 2 aja. Yang pertama, next slide. Yang pertama adalah kamu harus tahu kalau kamu dicintai. Amin. Kamu tahu nggak kalau kamu itu bukan produk massal atau produk massal yang dibuat banyak banget? Enggak. Kamu ya cuma kamu. Siapa nih? Coba saya lihat name tag-nya nih siapa nih? Name tag-mu mana? Coba namamu siapa nih dari... Wah, ini namanya Evi Sandy. Evi Sandy cuma kamu. Di alam semesta ini cuma dia. Enggak diciptain double. Jadi kamu berharga. Amin. Kamu bukan produk gagal. Tahu produk gagal? Yang ada cacatnya di reject. Nah, Yesus enggak reject kamu. Sekalipun nih mungkin ada yang lahir hasil dari married by accident. Buat manusia accident, buat Tuhan gak accident. Amin, amin. Kamu, nih kalian. Kamu bukan produk massal, bukan produk gagal. Kamu istimewa. Amin, amin. Mau hari ini kamu masih ngontrak, buat Tuhan kamu istimewa. Karena yang menentukan kamu istimewa atau tidak bukan ukuran uang yang ada di dompetmu. Bukan kamu broken home atau tidak. Karena dia berkata, oleh karena engkau berharga di mataku, kata Tuhan. Amin. Kalian semua apapun backgroundnya berharga. Kalau kalian precious, priceless, gak usah jual dirimu. Karena gak ada yang sanggup beli. Amin. Terlalu mahal. Coba bilang ke kiri kanan. Lo berharga, men. Tahu gak kamu berharga? Tapi coba ngomongin dari hati. Agak susah ya, saya balik. Coba ngomong sama dirimu. Ngomong begini. Roy, kamu keren banget Roy. Bisa gak? Bisa gak? Sampai yang paling belakang. Lo gak perlu nyari siapa-siapa. Harga lo gak ada yang bisa bayar. Lo mahal banget. Gak sebanding sama iPhone 7 Pro Max. Yang tiap tahun ganti. Lo gak tergantikan. Ngomong. Siapa di sini kalau ngaca gak berani? Saya dulu kalau ngaca gak berani. Karena saya lihat muka saya jelek banget. Udah hitam, kurus, jerawatan lagi. Plus 1, hidup lagi. Wah. Masih bagus kalau kamu hidup. Kalau udah mati, udah gak ada gunanya. Hari ini, mari kita mulai dengan gini. Yuk, kamu dicintai. Amin. Kalau kamu dicintai, maka lubang itu akan mulai tertutup. Kamu gak perlu cari yang lain buat ngasih tahu kalau gue dicintai. Enggak. Tahu gak nih, saking Tuhan sayang sama kita. Yesus itu gak mau di sorga sendirian. Dia rela ninggalin sorga, turun ke neraka, jemput kita, pindahin ke sorga. Karena dia gak mau sorga isinya malaikat doang. Dia mau sorga isinya kamu dan saya. Amin. Tempatmu bukan di Rawalumbu. Sorga. Amin. Gak sebanding dengan apa yang paling kamu pengen. Mari mulai gini. Saya dicintai.
Makasih. Saya dicintai sama timer. Kamu dan saya dicintai. Yang kedua, ini yang terakhir. Boleh slide? Nah, siapa yang pernah tahu kisah perempuan Samaria ngasih minum Tuhan Yesus? Tahu? Hari itu ceritanya Yesus haus. Betul? Yang haus siapa? Datang seorang perempuan lagi nimba air. Dia, Alkitab bilang, perempuan ini pernah gagal dalam pernikahan 5 kali. Dia malu dengan dirinya yang punya cacat dan sebagainya. Dia gak punya orang yang sangat bisa nerima dia. Hari itu dia sebenarnya gak pengen ketemu siapa-siapa. Tiba-tiba Yesus sengaja mampir ke satu tempat. Di tepi sumur itu Yesus duduk. Dia lihat ada perempuan lagi nimba air. Yesus ngomong begini, kasih saya minum. Perempuannya bilang apa? Loh, terjadilah diskusi dan sebagainya. Waktu Yesus diskusi sama perempuan ini, kita tahu ceritanya. Yang sebenarnya haus bukan Yesus. Siapa yang haus? Perempuannya. Kenapa Tuhan nanya dan minta sama kita, beri aku minum? Apa yang paling bikin kamu haus? Kekayaan? Ingin teman? Ingin punya orang tua? Ingin punya uang banyak? Ingin punya rumah? Siapa yang pengen kayak yang tadi saya sebut? Ingin kaya? Yesus bilang gini, kasih ke aku nak, kasih ke aku. Saya mau cerita, ini ceritanya agak konyol ya, tapi ini perjalanan. Hari itu saya pertama awal-awal masuk Mahanaim. Saya dekat dengan seseorang perempuan, cie gitu. Salah satu guru di sini. Saya deket, wah, yang penting dia cewek aja ya. Kalau bukan cewek bahaya. Perempuan, cantik, kaya lagi. Wah. Hari itu saya deket, saya pikir ini jodoh saya. Singkat cerita, pemimpin saya tahu kalau saya dekat sama dia. Lalu saya diajak ngobrol. Apa yang kamu suka dari dia? Saya ceritain semua. Lalu pemimpin saya bilang begini, tinggalin ya. Mau gak kamu tinggalin dia? Putusin. Lagi cinta-cintanya disuruh putus. Kalau hari ini kalian punya pacar, gebetan, yang sayang banget sama kalian, terus Tuhan bilang, kasih ke aku, mau gak? Bener nih. Siapa yang mau katakan? Pulang dari sini putus ya. Hari itu saya marah. Saya bilang ini, orang tua saya bukan, kenapa saya diatur-atur hidup? Saya marah, saya kesel. Dan hari itu saya ceritanya dipanggil lagi sama pemimpin saya yang satu lagi. Dan beliau nanya, kenapa kamu marah? Kenapa semua yang saya pengen harus diambil? Lalu pemimpin saya ini bilang, untuk yang spesial, untuk jadi yang spesial, seringkali didikannya spesial. Kamu mau gak jadi spesial buat Tuhan? Kasih hidupmu. Dan hari itu jujur ya, gak mudah buat saya, tapi saya letakkan. Sejak hari itu, anak-anak, dengerin baik-baik. Semua hidup saya itu kayak dipantau. Dekat sama siapa? Bukan dari Tuhan. Kira-kira hidup kayak gitu enak gak? Pengen punya ini? Gak bisa, bukan dari Tuhan. Mau gak digituin? Tapi kalau kamu ingin yang terbaik, berani gak kamu lepasin yang baik buat hidup? Untuk dapat yang terbaik, apapun yang baik, dan apapun yang kelihatannya lebih baik, berani gak lepasin? Semua yang paling kamu pengen, your greatest pleasure,
yang paling kamu pengen apa hari ini? Pengen kaya? Kamu pengen apa hari ini? Pengen punya teman? Pengen segalanya dalam hidup? Pengen punya handphone? Pengen dicintai? Pengen jadi orang terkenal? Pengen jadi satu-satu yang dilihat orang? Berani gak letakin? Yesus bilang, beri aku minum. Waktu perempuan ini kasih minum, ceritanya dia baru mau ngasih, Tuhan cuma bilang gini, panggil suamimu. Dan perempuan bilang, aku gak punya suami. Dan hari itu Tuhan beresin semua yang paling haus di hidup. Dan Tuhan bilang gini, kalau kamu terima yang dari aku, maka kamu gak akan pernah haus lagi. Pulang dari sini, kalian gak akan jadi generasi yang lapar dan haus akan semua yang dari dunia. Tapi hausmu cuma Tuhan aja. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Tiba-tiba dosa udah gak enak. Tiba-tiba pengen jadi kaya gak perlu dicari. Lu bakal diberkati sama Tuhan. Gak tahu gimana caranya. Amin, amin. Amin. Engkau mungkin yang gak pernah punya papa. Kamu punya Bapa di sorga yang everlasting Father. Gak pernah expire. Bahkan hidupmu mulai akan memuaskan, mengalirkan kepuasan buat banyak orang yang gak pernah dipuaskan. Amin. Hari ini siapa yang mau? Siapa yang mau kasih sumurmu buat Tuhan? Kalau hari ini Tuhan bilang kasih pacarmu buat Tuhan, ada yang mau? Ada yang mau? Bener? Serius? Ada yang berani kasih cita-citamu gak sama Tuhan? Anyway, saya kasih cita-cita saya sama Tuhan akhirnya. Jadi insinyur gak saya? Ternyata saya jadi insinyur juga. Ini saya tutup dengan insinyur apa Pak? Insinyur biasanya bangun apa? Bangunan, jembatan, kendaraan, betul ya? Saya memang gak bangun gedung, saya gak bangun jembatan, saya gak buat kendaraan. Tapi ternyata sekian tahun kemudian saya bangunin jembatan hidup buat ribuan generasi. Saya bikinin bangunan, destiny dan mimpi buat ribuan generasi. Saya buatin kendaraan buat mereka nyampe ke destiny-nya ribuan orang. Dan Tuhan bilang, kamu sudah jadi insinyur. Waktu kamu letakin kamu mau jadi kaya, kamu jadi insinyur, aku kasih yang jauh lebih baik. Amin. Anyway, saya serahin jodoh saya dapat istri yang terbaik. Amin. Saya mungkin gak pernah ngajar di sekolah terkenal, tapi saya tahu saya ada di sekolah yang terkenalnya sejagat raya. Amin. Waktu saya masuk Mahanaim, saya gak pernah naik pesawat. Belum pernah naik pesawat. Hari ini udah gak kehitung naik pesawat. Saya ini kadang-kadang ngelihat anak-anak alumni Mahanaim pelayanan di Rock, saya bangga sama mereka. Pak Joshua itu murid saya. Pak Stephen itu murid saya. Ibu Casey, Cikes itu murid saya. Dan saya bangga, ternyata lewat hidup saya Tuhan percayakan orang-orang yang jadi pembawa lautan jauh lebih ajaib. Dan Tuhan mau pakai kalian jadi the next Joshua Christian, Keisha Verena, Stephen Timothy, Bevis. Siapa yang mau? Kasih sumurmu sama Tuhan. Amin. Kasih pacarmu sama Tuhan. Jangan. Kecuali yang bukan dari, kecuali Tuhan yang ngomong ya. Kecuali bukan itu pacar dari Tuhan. Yang bukan dari Tuhan, kasih semuanya. Biar Tuhan yang berikan kamu kepuasan yang tidak pernah bisa dibayar dengan apapun. Amin.